Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Salam sejahtera dan salam sehat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan lindungan Allah dan kasih sayang Allah. Senantiasa kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan senantiasa pula kita bersalawat kepada kekasih Allah, manusia paling mulia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dan mengorbankan baik tenaga, nyawa, harta juga dirinya untuk agama Allah, sehingga sampailah hidayah dan iman ke hati kita untuk senantiasa bersyukur, thalabul ilmu, memenuhi kewajiban kita di hadapan Allah untuk menjadi orang yang senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Baiklah, perkenalan dulu ya. Begini, mungkin udah kenal tapi takut juga ada yang lupa. Namanya manusia senantiasa lupa, ada juga yang lupa-lupa ingat, ada yang lupa beneran. Begini, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, BKSPDI MPD. Pada semester ini saya dipercaya, diamanahkan oleh Prodi dan Fakultas mengampu mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar. Dan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan dibicarakan terkait kontrak mata kuliah dan prosedur pembelajarannya. Pertama, terkait dengan absensi. Pertama absensi, kedua aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, dan ketiga prosedur pembelajarannya sendiri. Oke, kita bicara tentang absensi, ini yang paling penting. Apalagi kondisi PJJ seperti ini, pembelajaran jarak jauh memungkinkan orang untuk senantiasa jauh dari kelas karena belajarnya memang di rumah. Tapi setidaknya kita menggunakan pertama aplikasi Zoom Meeting. Zoom Meeting digunakan. Biasanya anak-anak kalau udah mahasiswa udah ngomongin Zoom Meeting udah bete karena ngabisin kuota katanya. Tapi tenang aja, Zoom Meeting digunakan hanya untuk absensi kehadiran saja. Jadi absensi kehadiran hanya diberikan toleransi 3 kali tidak masuk atau tidak ikut perkuliahan mata kuliah. Artinya Zoom Meeting digunakan buat absensi itu. Jadi kita dianggap hadir kalau ternyata hadir di Zoom Meeting yang durasinya hanya 15-20 menit, setelah itu tutup. Jadi kalau Anda di menit ke-21 baru masuk Zoom Meeting dan nggak bisa masuk, maka sadarlah diri bahwa Anda sudah dianggap sebagai orang yang alfa atau tidak hadir dalam perkuliahan itu. Dan 3 kali lebih, jadi batas toleransi 3 kali. Pak, saya 4 kali nggak masuk, maka nilai Anda dipastikan tidak akan muncul pada semester ini. Begitu untuk mata kuliah Manajemen Pusat Sumber Belajar. Atau bisa jadi Anda ngulang pada tahun depan untuk mata kuliah yang sama. Begitu. Kemudian yang kedua, untuk pembelajarannya sendiri kita memanfaatkan yang kedua aplikasi YouTube Channel Studio. Nah, ini menguntungkan juga ya, karena dengan adanya YouTube, sekalipun setelah absen ada kerjaan di rumah, kerjaan yang lain, maka Anda di lain waktu bisa buka channel YouTube-nya, sehingga masih bisa belajar lewat channel YouTube di lain waktunya, di lain daripada waktu kehadiran yang di absen begitu. Nah, nanti channel YouTube ini digunakan pertama untuk dosen menyampaikan materi. Jadi begini, kita punya materi, nanti ada diskusi juga, tetap ada diskusi dan tugas mandiri dan kelompok mahasiswa. Jadi di sini saya desain bahwa nanti ada mahasiswa kurang lebih ada 16 pertemuan, tetap ada 16 pertemuan, di mana 16 pertemuan ini dirancang ada 8 materi pokok yang harus dibahas dalam mata kuliah ini. Artinya setidaknya ada 8 kelompok diskusi. Bagaimana cara diskusinya? Nah, ini yang paling penting. Mohon disimak baik-baik. Ada 8 konten materi pokok pembahasan. Jadi ada 8 kelompok. Silakan tentukan kelompoknya dari sekarang. Kemudian materi pokok ini tidak dibikin sebagai makalah, tidak dibuat makalah yang kemudian di-print kemudian diberikan ke dosen. No. Tidak seperti itu. Materinya, ini kelompoknya harus solid nih. Silakan. Sekarang modenya udah daring. Jadi lebih mudah. Silakan Anda buat materi pokoknya itu sebagai video pembelajaran. Bisa bentuknya animasi, bisa bentuknya barangkali presentasi, atau juga bentuknya silakan berkreasi. Karena ini bagian daripada sumber belajar. Jadi Anda belajar pusat sumber belajar, Anda buat sumber belajar melalui video channel YouTube begitu. Hanya saja begini. Sebelum diunggah, yang berhak mengunggah videonya adalah dosennya. Jadi yang berhak mengunggah adalah dosen. Jadi Anda kirimkan
video mentahnya itu, file mentahnya sebelum setelah beres, tugasnya beres, videonya kirimkan filenya ke saya. Bisa lewat bertetap muka, satu orang datang ke kampus kemudian menyerahkan filenya, atau bisa lewat dikirim ke email saya. Nanti dikasih emailnya ya kalau itu di grup WhatsApp. Oh ya, lupa ada grup WhatsApp ya. Nah, grup WhatsApp juga digunakan untuk diskusi. Jadi setelah video tadi dikirimkan ke dosen, dosennya kemudian menilai layak diunggah ke video YouTube-nya YouTube milik daripada dosennya. Nah, di sini kenapa kok yang berhak mengunggah hanya dosennya? Menghindari tercecernya materi-materi ajar yang sifatnya penting. Nah, makanya sebelum diunggah diperiksa dulu YouTube-nya dari awal sampai akhir videonya layak atau tidak. Kalau belum layak silakan direvisi. Artinya kita di sini ada batas waktu. Minggu pertama itu pertemuan awal. Anggap minggu pertama dan kedua itu pertemuan awal. Nah, nanti di minggu ketiga dan keempat, minggu keempat kita mulai belajar Oktober, akhir Oktober. Nah, akhir Oktober ini video YouTube-nya harus beres. Video YouTube-nya harus beres dan dikumpulkan. Artinya kalian punya waktu 2 minggu untuk menggarap video pembelajaran manajemen usaha sumber belajar sesuai dengan pokok bahasan yang didapatkan oleh kelompoknya masing-masing. Ada 8 pokok bahasan tadi. Oke? Kemudian ada WhatsApp. Grup WhatsApp digunakan hanya untuk diskusi dan sharing semata. Maka hindari berbicara atau berkata tidak sopan, bercanda yang tidak perlu di grup WhatsApp. Khawatir ada konten WhatsApp yang penting kemudian tidak terbaca, seperti itu. Nanti kalau ada komenan-komenan share atau diskusi yang dianggap perlu dijawab oleh dosen, maka saya sendiri akan menjawabnya. Begitu, lewat video YouTube lagi, dan nanti link YouTube-nya dikirim ke mahasiswa. Seperti itu. Nah, nanti ini ada kontrak kuliah, seperti itu, kontrak kuliah dan juga materi pembelajarannya insya Allah saya share. Bisa di-share juga nanti insya Allah setelah video ini selesai, ada deskripsi, kalian buka deskripsinya, di situ ada link Google Drive, klik kemudian download juga silabi pembelajaran atau konten pembelajaran untuk semester ini mata kuliah manajemen pusat sumber belajar, begitu. Nah, jadi ada 8 kelompok ya, silakan tentukan kelompoknya masing-masing. Jadi tidak perlu dosen yang menentukan, atur aja dan usahakan tiap kelompok mengerti tugas dan perannya masing-masing di dalam kelompoknya. Begitu. Ini ada 8 kelompok dan 4 kelompok. Jadi gini, 8 kelompok ini semuanya harus masuk videonya kepada dosen, di akhir bulan Oktober. Jadi kalian punya waktu 4 minggu dari sekarang untuk menggarap itu. Dan ini sebagai penilaian pribadi dan kelompok. Dan usahakan di videonya itu mencantumkan nama dan dibuat kontennya semenarik mungkin. Semakin menarik mungkin bisa dapat nilai 100 ya. Sehingga Anda luar biasa pada mata kuliah ini. Dan ini nanti ada 4 pembahasan yang akan saya bahas lebih dulu sebelum UTS, dan ada 4 pembahasan setelah UTS. Dan sebelum UTS ada tugas studi lapangan yang sifatnya kelompok juga, yang membahas tentang bagaimana upaya lembaga pendidikan formal ya mengelola sumber belajar daring atau pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan ide terbaru, isu yang kekinian yang perlu didapatkan dalam mata kuliah manajemen pusat sumber belajar. Kemudian, nah di sini setelah UTS ada 4 pembahasan lagi, lalu ada juga nanti field study. Nah, field study untuk UAS berbeda dengan UTS. Walaupun memang sih kalau yang waktu UTS itu kelompok, UASnya field studinya atau studi lapangannya itu mandiri. Nah, ini jadi sebelum Anda diberi tugas mandiri, kelompok dulu. Nanti setelah kelompok, UASnya berupa tugas mandiri ada 16. Nah, di sini sudah saya tentukan 16 tema untuk Anda kajian lapangan. Silakan pilih masing-masing tapi sesuai dengan nomor absennya. Gimana nomor absennya, Pak? Nanti kita lihat saja. Nanti penjelasan berikutnya dijelaskan, nanti Anda lihat saja nanti silabus pembelajarannya. Seperti itu. Dan di sini
untuk tugas laporannya, jadi kan nanti Anda UTS ada laporan kajian lapangan sifatnya kelompok, nanti UAS juga ada kajian lapangan tapi sifatnya mandiri dan ditentukan temanya sama dosennya, sama saya. Itu sudah saya tentukan di silabus pembelajarannya, boleh nanti dibaca-baca dulu, dipelajari. Ada yang nggak ngerti boleh tanya, nanti dijawab lagi lewat link YouTube aja biar teman-teman yang lain juga tahu. Jadi begitu. Nah, di sini yang perlu kita tegaskan adalah tidak semuanya bisa dibahas di link YouTube ini. Nanti ini sebatas informasi awal saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan insya Allah kita akan lanjut pada link YouTube berikutnya. Ini sebagai pembelajaran jarak jauh, dan ada 3 aplikasi digunakan: Zoom, YouTube, dan WhatsApp. Semoga kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan bisa deskripsinya, komennya di situ, atau lebih baik ke link WhatsApp grup saja. Terima kasih banyak. Hadza wallahu ya'lam wa yahfazuna wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.